kedewasaan, kedewasaan daripada konten kreator. Hal-hal mana yang bisa dibuat sebagai konten, mana yang tidak. Ini kan terkait dengan kedewasaan daripada konten kreator tersebut. Kami sebatas kemarin hanya klarifikasi. Kami sebatas klarifikasi. Apa yang diklarifikasi? Nanti klarifikasi terkait dengan pembuatan video tersebut, kemudian juga lokasinya, karena dari awal si Samsudin ini berbelit-belit. Sampai kita minta 3 kali keterangan, kemudian kita minta keterangan kepada kameramennya, adminnya, baru terkuak tempatnya di yang saya sebutkan tadi. Oke, Pak Kapolres, tadi ada hal yang belum tergali. Sebelum kita bicara soal pelecehan seksual tadi, saya ingin mendalami. Sebetulnya profil dari Samsudin ini seperti apa, Pak? Apakah memang kesehariannya ini pengobatan, ada pengobatan-pengobatan tertentu, atau memang konten kreator sehingga mengupdate aktivitasnya di sosial media, atau seperti apa sih, Pak? Dia kan pernah bermasalah di wilayah Blitar ini ketika pengobatannya, dan kita waktu itu sudah sepakat bahwa tidak ada pengobatan di tempat pondok pesantrennya. Dan beliau juga, Samsudin ini juga sebagai konten kreator. Beberapa video yang dibuat di situ, ya dia juga, kalau pengobatannya sampai saat ini sudah tidak ada. Dan kami dari stakeholder yang terkait di Kabupaten Blitar ini melarang untuk dilakukan pengobatan-pengobatan di tempat karena izinnya tidak lengkap. Demikian. Saya lihat bahwa keguyon atau mainan atau apa saja yang sifatnya adalah sangat, ini kan menurut saya untuk mencari sesuatu untuk keuntungan si pembuat. Mencari keuntungan si pembuat dengan cara yang tidak baik. Banyak orang, apalagi tadi disclaimer-nya pun disembunyikan. Itu kan ada sesungguhnya dalam bentuknya itu sudah ada pikiran dan perkiraan ini nanti akan jadi masalah. Dan ketika jadi masalah, saya akan sampaikan disclaimer saya bahwa ini adalah hanya untuk mainan. Yang semacam ini sesungguhnya tidak baik, dan menurut pandangan orang yang ngelihat, ini kan tidak menghukumi ini mainan atau ini bikinan atau ini settingan. Karena ketika sudah dikirim ke WhatsApp, sudah tidak ada tulisan itu lagi. Dan itu nggak kelihatan, dan permainan yang semacam inilah sesungguhnya yang harus dijaga. Jangan membuat sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu dilarang. Bincang dengan Kombes Pol Dirmanto, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Selamat malam Pak Dirmanto. Ya, selamat malam Mbak Kenana. Ya, salam Pak, sehat selalu. Salam sehat. Pak, hari ini pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Samsudin, apa saja poin-poin yang coba untuk digali dari pihak kepolisian? Yang pertama Mbak, tentunya kita memastikan dulu ya lokasi pembuatan konten itu di mana. Karena waktu dilakukan klarifikasi pertama kali oleh Polres Blitar Kabupaten, yang bersangkutan Saudara Samsudin ini mengakunya di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Bogor. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh penyidik, baik itu penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, yaitu Subdit Cyber dibantu dengan Polres Blitar, ternyata pembuatan konten itu di wilayah Ponggok, Blitar Kota, ya, wilayah Blitar Kota. Sehingga dengan asumsi tersebut Mbak, kita upayakan pemeriksaan diambil alih oleh Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur ya, untuk memudahkan pemeriksaan. Karena yang bersangkutan tinggal di wilayah Blitar, namun pelaksanaan pembuatan konten ini di wilayah Blitar Kota. Oke, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita ingin mengomentari beberapa berita viral yang masih menghebohkan di medsos, yang mana akhirnya dalang atau pembuat konten aliran sesat sudah dipanggil oleh
polisi, dan mudah-mudahan ini sebagai pelajaran buat kita semuanya agar lebih bijak di dalam berdakwah, lebih bijak di dalam bermedsos. Mungkin niat kita baik, innamal a'malu binniyat, ya sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Namun di sisi yang lain kita harus perlu melihat niat saja tidak cukup, tapi perlu cara yang benar, perlu cara yang baik untuk menyampaikan kebenaran atau untuk mengedukasi masyarakat. Jangan sampai kita menyebar fitnah, jangan sampai kita menjelek-jelekkan satu kelompok masyarakat yang notabene-nya itu adalah bagian daripada saudara kita semuanya. Kalau saya melihat secara pribadi, ya konten-konten yang dibuat oleh yang bersangkutan memang cenderung ingin mendiskreditkan satu kelompok tertentu dengan konten-konten yang dikatakan itu sebagai edukasi. Nah, ini sangat-sangat tidak dibenarkan. Ya, ketika yang bersangkutan membuat judul-judul di dalam video-videonya, ya, dengan menamakan Wahabi misalkan, maka ini adalah sebenarnya walaupun itu adalah fiktif, tapi oleh kebanyakan orang dianggap betulan, real. Dan itu sendiri diungkap di semua video-video daripada yang bersangkutan sebenarnya adalah settingan semua, settingan belaka. Nah, oleh karena itu sekali lagi perlu untuk kita lebih bijak lagi di dalam menggunakan media sosial ini. Menambah subscriber, menambah views, ya. Nah, itu semestinya kita gunakan dengan cara-cara yang baik. Artinya, oke, boleh ada unsur-unsur di situ kontroversial, tapi jangan sampai itu menjadi fitnah. Ada ungkapan yang digunakan khalif tu'raf, ya, buat hal-hal yang kontroversial kamu akan menjadi viral. Ada yang lebih parah lagi, bulla ala zamzam fatu'raf. Kalau mau dikenal, coba kencingi air zam-zam itu. Tapi akan dikenal di dalam keburukan. Nah, inilah pentingnya untuk kita saling mengingatkan, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih bijak di dalam menggunakan medsos ini. Kita ingat bahwasanya di dalam Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ada dua kalimat, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Yang pertama syaratnya dikatakan hasanah itu adalah ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sesuai sunnah. Maka ini yang perlu untuk kita lihat. Jangan sampai ada menebar fitnah, ada unsur-unsur di situ bagaimana kita saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Lebih-lebih kalau misalkan konten-konten kita itu, ya, unsurnya adalah ada na'udzubillah kesyirikan di sana, ada hal-hal yang takhayyul yang berlebihan, ya, kemudian bid'ah yang betul-betul bid'ah yang keliru, ya. Nah, ini jangan sampai kita lakukan, karena orang yang melakukan man sanna fil islami sunnatan hasanah, dia membuat contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai' au kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang mencontohkan sunnah hasanah, contoh yang baik itu, maka dia akan mendapatkan pahala daripada contoh kebaikan yang dia buat. Kemudian pahalanya pun akan sama dengan orang-orang yang mengikuti
orang yang mengikuti ketika dia melakukan itu karena contoh tadi, maka dia ikut kebagian pahalanya tanpa mengurangi pahala daripada orang yang mengikuti itu. Dan yang berikutnya, sebaliknya. Nah, ini yang perlu untuk kita khawatir sekali. Jangan sampai itu terjadi pada saya dan kita semuanya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang membuat contoh-contoh yang buruk, contoh-contoh yang buruk, dia tidak ikhlas, dan itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu orang itu ikhlas apa tidak. Kemudian yang kedua adalah dia mukhalafatus sunnah. Ada unsur fitnahnya di sana, ada kebohongannya, ada kekufurannya, ada kesyirikannya, ada bid'ah, takhayyul, khurafat, dan seterusnya. Fa'alaihi wizruhu atau fa'alaihi wizruha. Maka baginya dosa daripada membuat sunnah sayyi'ah tadi, contoh yang buruk itu. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang itu wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengikutinya terus nanti sampai ke belakang, itu dia akan tanggung. Dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan mereka, min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nauzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu sangat-sangat berhati-hati kita di dalam hal ini. Ketika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka yang pertama kali mendapatkan dosanya, atau yang paling banyak mendapatkan dosanya adalah Qabil, anaknya Adam alaihissalam, yang telah membunuh saudaranya Habil. Ya, jadi demikian. Maka sunnah-sunnah sayyi'ah ini yang perlu untuk kita berhati-hati. Ketika tayangan kita, ya, yang di situ kita mempertontonkan hal-hal yang tidak sesuai, ya, dengan ajaran Islam, apapun bentuknya, kita setting lah misalkan, ya, mental-mentalan pakai ilmu tenaga dalam, yang itu semua adalah notabene-nya adalah bagian daripada settingan. Nah, kalau itu dicontoh oleh kebanyakan orang, maka kita akan mendapatkan na'udzubillah dosanya. Ya, jadi demikian sahabat sekalian. Oleh karena itu mari kita sekali lagi saling mengingatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita sambut bulan Ramadan dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermuhasabah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.